Sister Komplek, karya DASP98, Prolog. Cerita lanjutan dari My Baby Need a Daddy yang berfokus pada kehidupan tumbuh kembang Alif dan Ahmad yang selalu menjaga Angela. Angela duduk menunggu Wulan pulang sesuai janjinya tadi pagi yang akan datang dan mengajaknya keluar membeli peralatan sekolah. Angela menunggu di ruang tamu sendirian. Sudah mandi sendiri, memakai pakaian yang diambilkan pengasuhnya, juga menyisir rambutnya dan memakai jepit rambut bunga-bunga. Angela makan, ketus pengasuhnya sambil meletakkan mangkuk plastiknya yang berisi nasi dan sayur tadi siang. Angela menatap makanannya lalu menatap pengasuhnya. Angela tidak suka makan sayur. Tadi siang itu juga sudah sayur dari kemarin yang tidak habis dan hanya dihangatkan. Dimakan, nanti dimarahin mamamu, ketus pengasuh Angela lagi. Angela hanya mengangguk lalu tersenyum sambil menghela nafas dan mulai menyendokkan makanannya ke dalam mulut mungilnya. Dengan hati-hati agar tidak berjajaran dan tumpah kemana-mana. Angela tidak mau dimarahi pengasuhnya lagi. Ayam, teriak tukang antar makanan dari restoran ayam yang dipesan pengasuh Angela untuk dirinya sendiri. Angela menegakkan kepalanya senang mendengar ada delivery makanan yang datang. Angela juga sudah mencium aroma ayam bakar yang manis jadi tambah lapar. Angela senang, ia tak harus makan dengan lauk sayur yang sudah dihangatkan terus. Apa? Ini aku pesan sendiri, bukan dari mamamu, bentak pengasuh Angela ketus saat melihat Angela menatap penuh harap pada makanan yang dibawanya. Angela mengulum senyumnya lalu mengaduk makanan di mangkuknya. Nangis, bentak pengasuh Angela lagi saat melihat senyum Angela hilang dari wajah polosnya. Angela hanya menggeleng lalu kembali tersenyum, menatap pengasuhnya dan mulai memakan makanannya. Nanti kalau mamanya datang, Angela yakin ia akan dibawa pergi jalan-jalan. Ia akan makan enak dan sedikit pelukan. Angela memakan makanannya sambil membayangkan hal-hal indah dan menyenangkan yang akan menghampirinya nanti. Suara mobil terdengar. Pengasuh Angela yang baru akan melahap ayam bakarnya langsung kelabakan berpura-pura menyuapi Angela dengan ayamnya. Angela menatap heran ke pengasuhnya dan hendak menolak disuapi. Tapi pengasuhnya langsung mencubit pahanya hingga ia kesakitan. Angela menahan tangis juga rintihan kesakitannya. Makan, perintah pengasuhnya sambil memelototi Angela. Angela membuka mulutnya nurut. Nyonya, sapa pengasuh Angela dengan lembut, menyambut kedatangan Wulan. Angela hanya menatap mamanya lalu segera bangkit untuk berlari memeluk Wulan. Mama, bagi Angela senang. Mama capek, udah gak usah sama mama dulu, bentak Wulan menanggapi sambutan Angela dan langsung melenggang masuk ke kamarnya, bahkan menutup langsung pintunya dan dikunci. Angan-angan Angela yang begitu indah langsung sirna. Tapi Angela kembali tersenyum penuh harap ketika melihat ada undangan pernikahan yang jatuh di bawah garasi mobilnya. Angela memungutnya lalu buru-buru berjalan ke depan kamar mamanya. Angela sudah membayangkan mamanya akan menyambutnya dan berterima kasih padanya karena membawakan barang pentingnya yang terjatuh. Angela bahkan sudah senang duluan kalau ia akan dipuji sebagai anak baik, anak pintar. Mama, kertasnya mama jatuh, ucap Angela sedikit berhati-hati. Tapi tak ada jawaban dari mamanya. Tak mau menyerah, Angela kembali memanggil mamanya. Mama, mama, panggil Angela dengan suara lebih lantang yang terdengar begitu mengusik bagi Wulan yang sedang menenangkan dirinya. Apa? Saut Wulan dari dalam. Kertasnya mama jatuh, aku ambilin, jawab Angela dengan bangga. Dengan kesal, Wulan membuka pintu kamarnya, lalu melihat apa yang dibawa putrinya. Buang, gak penting, itu sampah. Kak kamu, sampah, gak jelas bapaknya siapa, omel Wulan dengan sarkas, lalu mendorong Angela menjauh dari pintu kamarnya dengan ujung kakinya. Kamu ganggu aku sekali,
Kamu ganggu aku sekali lagi, kubuang. Ingat, kamu ini apa? Angela menatap Wulan dengan mata berkaca-kaca. Sampah, cicit Angela melanjutkan ucapan Wulan yang digantung. Wulan hanya tersenyum sinis lalu membanting pintu kamarnya di hadapan Angela keras-keras. Angela langsung meneteskan air matanya yang sudah 2 hari ia tahan. Angela ingin menangis keras-keras, tapi bocah 7 tahun itu sadar kalau ia menangis dengan bersuara, mamanya akan semakin membencinya. Angela membungkam mulutnya sendiri dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya menggenggam undangan yang ia temukan tadi. Syukurin, caper sih, cemooh pengasuh Angela dengan senyum sinis di wajahnya. Angela menatapnya sejenak, lalu berjalan masuk ke kamarnya dan menutup pintunya pelan. Angela mulai terisak-isak sambil menyimpan kertas penting kesekiannya untuk mencuri sedikit perhatian dari mamanya yang begitu cantik dan bersinar itu. Angela melepaskan jepit rambutnya lalu mengganti bajunya sendiri dengan piyama yang ia ambil sebisanya. Warnanya beda dan bertabrakan, kuning dan biru, sangat kontras. Angela langsung merebahkan dirinya yang masih terisak di atas tempat tidurnya, diampit 2 boneka besar yang selalu menyaksikan tangisnya. Angela bingung ingin cerita pada siapa, mengadu pada siapa, dan berharap pada apa. Hanya mamanya dan pengasuh yang ia kenal. Meskipun ia tetap ikut homeschooling, tapi gurunya tak banyak bicara dengannya, hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran saja. Angela sendiri tak punya teman, kehilangan harapan. Dan seperti malam-malam lainnya, Angela selalu terlelap karena lelah menangis. Entah apa saja yang ditangisinya dan diratapinya. Tapi orang dewasa tak pernah menganggap anak kecil sepertinya sebagai manusia yang utuh. Perasaannya tak dihitung, komplainnya tak didengarkan, tangisnya dihitung sebagai tantrum semata. Makan, ucap Wulan dingin memerintah Angela yang baru bangun untuk sarapan bersamanya. Wulan sudah menyiapkan roti tawar dengan selai kacang. Sebenarnya Angela jijik dengan selai kacang, tapi karena mamanya selalu menyediakan itu, dan kali ini mamanya yang menyediakan, maka selai kacang jadi makanan favorit Angela. Angela langsung mengangguk dan menggigit rotinya dengan wajah sumringah. Wulan menghela nafas menatap Angela. Masih ada bekas air mata di kedua pipinya. Itu sedikit membuat Wulan iba dan menyesal sudah jahat pada anaknya yang terus menunggunya. Nanti aku pergi kerja, kamu jangan nunggu aku, paham? Angela langsung mengangguk patuh pada ucapan mamanya. Wulan masuk ke kamarnya lalu memberikan pastel 12 warna dan buku gambar pada Angela. Aku gak ada acara sama anak-anak panti asuhan, jadi kamu gak usah berharap bakal pergi keluar sama aku. Jangan coret-coret tembok, lantai, gambar yang benar, ucap Wulan kembali mewanti-wanti Angela, dan Angela kembali memberikan reaksi yang sama. Wulan menyeruput tehnya lalu kembali ke kamarnya, mengambil tas dan sebuah koper lalu pergi tanpa pamit pada Angela. Angela langsung turun dari kursi dan berlari keluar, hanya bisa menatap mamanya berlalu dengan mobilnya. Mama, Angela kembali menghabiskan waktunya seharian di rumah bersama pengasuhnya yang begitu kasar padanya. Kali ini Angela menunggu dengan perasaan sedikit lebih senang karena mamanya membelikan pastel dan buku gambar. Setidaknya Angela tahu kalau mamanya masih ingat padanya. Meskipun sampai sekarang Angela tidak paham kenapa ia hanya boleh keluar bersama anak-anak panti asuhan. Kenapa mamanya hanya memeluknya, menggendongnya, mencium, dan bersikap hangat ketika bersama anak-anak panti saja. Bukankah lebih enak berkata halus dan bersikap hangat setiap hari daripada harus marah-marah dan berkata kasar, pikir Angela. Tapi menjelang malam saat Angela tengah menunggu mamanya pulang, tiba-tiba pengasuhnya mengepak semua baju-baju milik Angela ke dalam sebuah koper besar. Angela yang tak punya banyak baju jelas tak memerlukan banyak tempat untuk mengepak bajunya. Maka pengasuh Angela memasukkan semua barang-barang Angela tanpa satu pun tersisa. Peralatan sekolah dan mainan dimasukkan ke dalam ransel pink milik Angela.
Angela bingung kenapa tiba-tiba pengasuhnya mengepak barang-barangnya. Angela merasa sudah jadi anak baik dan tidak banyak omongan hari ini. Tapi kenapa barang-barangnya dikemasi? Tak cukup sampai di situ. Pengasuh Angela tanpa menjelaskan dan bicara apapun pada Angela langsung menyerahkan Angela pada seorang pria. Pria itu juga tak berkata apapun pada Angela dan langsung tancap gas membawa pergi. Angela hanya diam sambil sesekali tersenyum. Angela yakin kalau ia diam dan tersenyum, maka ia tidak akan mengalami sesuatu yang buruk dan memperkeruh situasi. Operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK siang hari ini berhasil menangkap Wulan Sari, mantan politisi Partai Indonesia Bersatu, dalam hotel yang dengan barang bukti uang ditaksir senilai 16 miliar rupiah yang diletakkan dalam sebuah tas mewah Chanel. Suara penyiar berita di radio, mobil sepanjang jalan, entah kemana Angela dibawa. Angela selalu ingin pergi keluar, melihat jalan, tapi bukan seperti ini. Angela bingung akan situasinya. Angela tidak mengerti apapun. Bahkan Angela belum menyadari kalau berita di radio yang terus menyebut nama Wulan Sari itu adalah mamanya. Angela tidak pernah tahu nama mamanya. Ia hanya memanggil Mama, jadi Angela menyimpulkan kalau namanya Mama. To be continue. Cerita ini bisa dibaca di Google Playbook, Karya Karsa, dan Novela. Gunakan kode undangan 2563381 di aplikasi Novela dan dapatkan 30.000 poin free, atau gunakan QR code yang ada di video ini. Terima kasih.